Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Nadia. Di sini saya akan membuat tugas video hari ke-17 mengenai kegiatan Bimba A I U E O kedua. Jelaskan. Yang pertama mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Bermain baca-bacaan adalah segala sesuatu permainan yang berhubungan dalam menumbuhkan minat baca pada anak, supaya anaknya senang membaca dengan menggunakan media atau modul yang sebelumnya sudah dikuasai oleh anak dan juga berbahasa Bimba. Jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu ada bermain modul baca Bimba yang sudah dikuasai anak, membaca buku cerita, berbahasa Bimba, dan verbal kata. Apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya agar anak senang, semangat, antusias di dalam kegiatan bermain sambil belajarnya, kemampuannya meningkat, dan tumbuh karakter minat belajar dan minat bacanya. Kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Dilakukan di sepanjang kegiatan bermain sambil belajar di Bimba A I U E O, atau paling sering dilakukan di dalam kegiatan bermain sambil belajar. Mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena kita ingin menumbuhkan minat baca anak dan membiasakan anak menjadi suka membaca, dan anak akan sering mengulangi kegiatan membacanya baik di rumah ataupun di mana saja tanpa ada paksaan, dan akan berdampak anak semakin terampil dalam membacanya dengan baik dan benar. Apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang pertama, melihat sikap dan ekspresi anak, apakah anak sudah senang, semangat, antusias atau belum. Yang kedua, mengevaluasi kemampuan anaknya sudah bisa atau belum. Bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Yang pertama, awali terlebih dahulu dengan kegiatan bermain baca-bacaan secara bersama-sama dan menanyakan mau berapa tiket yang ingin dibaca. Dan yang kedua, setelah selesai bermain baca-bacaan bersama-sama, menanyakan kembali kepada anak mau menambah lagi atau tidak tiket baca-bacaannya. Jika anaknya mau nambah lagi, dan kita mengulang baca-bacaannya lagi. Dan jika anaknya tidak mau menambah tiket baca-bacaannya, kita selingi dengan kegiatan selingan seperti menulis, berhitung, ataupun bermain modul baca atau mewarnai atau mencoret bebas. Yang ketiga, saat anak melakukan kegiatan selingan, motivator memberikan apresiasi dan reward kepada anak dan menyiapkan kalimat untuk bisa mengarahkan anak agar dapat bermain baca-bacaan kembali. Karena untuk kegiatan selingan tidak harus diselesaikan oleh anak. Dan selalu mengevaluasi afeksi dan kognitif anak. Apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Dampaknya yang pertama, anaknya tidak suka membaca, keterampilan membaca anak semakin lama meningkatnya, dan tidak bahagia dan selamat. Yang kedua, mengenai teori jam bandul. Jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul itu adalah teori prioritas di mana kegiatan utama yang menjadi prioritasnya adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Contohnya bermain modul baca Bimba A I U E O, membaca buku cerita, berbahasa Bimba, dan bermain verbal kata. Apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuannya agar setiap anak yang dibimbing di Bimba A I U E O tetap semangat, ceria, tidak mudah bosan dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar di Bimba A I U E O, sehingga anak akan tumbuh karakter minat baca dan minat belajarnya. Kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Bisa dilakukan di sepanjang
kegiatan bermain sambil belajar di Bimba A, I, U, E, O. Bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Yang pertama, awali terlebih dahulu dengan kegiatan bermain baca-bacaan secara bersama-sama dan menanyakan mau berapa tiket yang ingin dibaca. Setelah selesai bermain baca-bacaan bersama-sama, menanyakan kembali kepada anak mau menambah lagi tidak tiket baca-bacaannya. Kalau mau menambah, diulang lagi baca-bacaannya. Dan kalau tidak mau menambah tiket baca-bacaannya, kita selingi dengan kegiatan selingan seperti menulis, berhitung, ataupun bermain modul baca, mewarnai, atau mencoret bebas. Dan ketiga, saat anak melakukan kegiatan selingan, motivator memberikan apresiasi dan reward kepada anak dan menyiapkan kalimat untuk bisa mengarahkan anak agar dapat bermain baca-bacaan kembali. Karena untuk kegiatan selingan tidak harus diselesaikan oleh anak, dan selalu mengevaluasi afeksi dan kognitif anak. Bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Yang pertama, motivator tidak menikmati proses bermain sambil belajar dengan anak. Dan motivator merasa tidak nyaman, dan anak mudah bosan, tidak bersemangat, tidak bahagia, dan selamat. Apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan jam bandul? Dampaknya anaknya tidak suka membaca, keterampilan membaca anak semakin lama meningkatnya, dan tidak bahagia dan selamat. Baik, cukup sekian tugas video hari ke-17 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.